Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadlani Irwan dengan NIM channel 11241259 dari kelas BK. Baik, Kak, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hukum Boyle dan juga hukum Laplace. Jadi di sini bisa dilihat saya sudah membuat mind mapnya masing-masing. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah hukum Boyle terlebih dahulu. Jadi kita beranjak dari definisi hukum Boyle itu sendiri. Jadi hukum Boyle itu adalah hukum yang menyatakan bahwa pada suhu tetap tekanan gas dalam suatu suhu tertutup itu berbanding terbalik dengan volumenya. Kemudian bunyinya adalah pada suhu tetap hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam suatu sistem itu tertutup selalu konstan. Rumusnya adalah P1 V1 sama dengan P2 V2, yang dimana P itu adalah tekanan gas, kemudian V itu adalah volume gas. Terus kemudian penjelasannya itu jika volume gas mengecil, maka tekanan akan meningkat karena molekul gas lebih sering bertumpukan dengan dinding wadah. Kemudian jika volume gasnya membesar, maka tekanannya akan menurun karena molekul gas itu lebih jarang bertumpukan. Kemudian aplikasi hukum Boyle. Pertama, pada saat pernafasan manusia itu saat inspirasi atau menghirup udara di mana diafragma berkontraksi, volume paru meningkat, tekanan menurun dan udaranya masuk. Kemudian pada saat ekspirasi atau menghembuskan udara, diafragma relaksasi, volume mengecil dan tekanan meningkat dan udaranya keluar. Kemudian yang kedua itu aplikasinya pada saat kompresi gas dalam tabung oksigen. Kemudian gas dalam tabung medis itu dikompensasi agar volumenya lebih kecil tetapi tetap mengandung molekul gas yang sama. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan hukum Laplace. Jadi beranjak dari definisinya, hukum Laplace itu menjelaskan hubungan antara tegangan permukaan atau T, tekanan atau P, dan juga jari-jari atau R. Lekungan pada gelembung atau rongga berisi udara seperti alveolus dalam paru-paru. Bunyinya yaitu adalah tekanan dalam gelembung atau alveolus berbanding terbalik dengan jari-jari lekungannya dan dipengaruhi oleh tegangan permukaan cairan. Adapun rumusnya itu adalah P2T per R, di mana P itu adalah tekanan dalam gelembung, terus T itu adalah tegangan permukaan cairan, dan R itu adalah jari-jari gelembungnya. Terus penjelasannya, jika jari-jari alveolusnya mengecil maka tekanan hanya akan meningkat, dan tanpa surfaktan paru alveolus kecil lebih cenderung kolaps karena tekanannya lebih besar dibandingkan yang alveolus besar, dan surfaktan adalah zat yang diproduksi oleh sel alveolus untuk mengurangi tegangan permukaan sehingga alveolus itu dapat tetap terbuka saat kita bernafas. Kemudian aplikasi hukum Laplace. Pertama, pernapasan dan alveolus paru-paru tanpa surfaktan alveolus kecil akan kolaps karena tekanannya terlalu besar, dan surfaktan paru itu membantu menjaga kestabilan alveolus dengan mengurangi tegangan permukaan. Mungkin itu saja, Kak, yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.